Oke, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang matriks strategi besar. Oke, mungkin boleh di next. Oke, untuk anggota kelompoknya ada 5. Yang pertama ada Devina dengan NIM akhir 048, yang kedua ada saya sendiri, Pratama dengan NIM akhir 057, ada Putri Dwi dengan NIM akhir 068, yang keempat ada Serilia dengan NIM akhir 073, dan yang terakhir ada Dewanti Eka dengan NIM akhir 063. Next. Oke, untuk pokok bahasannya sendiri ada 4 bahasan. Yang pertama ada pengertian dari matriks strategi besar itu sendiri. Yang kedua nanti matriks strategi besar itu akan dibagi menjadi beberapa kuadran matriks. Dan yang ketiga nanti itu terdiri dari kelebihan dan kekurangan dari matriks strategi besar. Dan yang terakhir ada bagaimana caranya mengambil keputusan dari matriks strategi besar yang udah dibuat. Mungkin untuk pokok bahasan pertama akan saya berikan kepada rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk pengertian matriks strategi besar sendiri, matriks strategi besar atau grand strategi matriks merupakan alat populer dalam perumusan strategi alternatif untuk berbagai organisasi. Alat ini memungkinkan organisasi untuk diposisikan dalam salah satu dari 4 kuadran strategis yang ditentukan oleh 2 dimensi evaluatif utama, yaitu posisi kompetitif dan pertumbuhan pasar industri. Posisi kompetitif menilai seberapa kuat posisi kompetitif organisasi di pasar, dan pertumbuhan pasar yaitu mengukur tingkat pertumbuhan pasar industri, di mana industri dengan pertumbuhan penjualan tahunan lebih dari 5% dianggap memiliki pertumbuhan cepat. Berdasarkan 2 dimensi tersebut, setiap kuadran dalam matriks strategi besar memberikan panduan mengenai strategi yang paling tepat untuk dipertimbangkan oleh organisasi dalam urutan daya tariknya. Kuadran kuadran ini membantu mengidentifikasi strategi mana yang lebih menarik dan relevan berdasarkan kondisi kompetitif dan pertumbuhan pasar yang dihadapi oleh organisasi. Selanjutnya, pertumbuhan pasar yang cepat. Pada kuadran pertama, posisi kompetitif kuat dan pertumbuhan pasar cepat. Di sini ada yang pertama, pengembangan pasar, penetrasi pasar, pengembangan produk, integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal, dan diversifikasi terkait. Pada kuadran 2, di sini posisi kompetitif lemah dan pertumbuhan pasar cepat. Yang pertama ada pengembangan pasar, yang kedua ada penetrasi pasar, ketiga pengembangan produk, integrasi horizontal, divestasi, dan likuidasi. Pada kuadran ketiga, posisi kompetitif lemah dan pertumbuhan pasar lambat. Di sini ada penciutan, diversifikasi terkait, diversifikasi tak terkait, divestasi, likuidasi. Yang terakhir ada kuadran keempat, yaitu di mana posisi kompetitif kuat dan pertumbuhan pasar lambat. Pertama ada diversifikasi terkait, yang kedua diversifikasi tak terkait, yang terakhir ada usaha patungan atau joint venture. Next. Selanjutnya, pertumbuhan pasar yang lambat. Perusahaan dalam kuadran 1, matriks strategi besar memiliki posisi strategis optimal. Strategi yang sesuai adalah penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Jika ada kelebihan sumber daya, integrasi ke depan, ke belakang, dan horizontal efektif. Untuk mengurangi resiko, diversifikasi terkait dianjurkan. Perusahaan kuadran 1 dapat memanfaatkan peluang eksternal berkat sumber daya yang memadai. Perusahaan dalam kuadran kedua harus mengevaluasi pendekatan pasarnya. Walaupun industri tumbuh, mereka belum kompetitif dan perlu memahami penyebabnya serta meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, dapat menggunakan strategi intensif sebagai kebalikan strategi integratif atau diversifikasi sebagai pilihan utama. Organisasi dalam kuadran ketiga bersaing di industri dengan pertumbuhan lambat dan posisi kompetitif yang lemah. Untuk menghindari penurunan lebih lanjut atau likuidasi, mereka harus segera mengurangi biaya dan aset secara signifikan.
Alternatifnya, mereka bisa mengalihkan sumber daya dari bisnis saat ini ke bidang yang lain atau diversifikasi. Yang terakhir, bisnis dalam kuadran keempat ini memiliki posisi kompetitif kuat namun berada dalam industri dengan pertumbuhan lambat. Perusahaan dapat mengadakan diversifikasi ke bidang pertumbuhan baru yang lebih menjanjikan. Karakteristik perusahaan kuadran keempat meliputi tingkat arus kas tinggi dan kebutuhan pertumbuhan internal yang terbatas. Next. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama yaitu sederhana dan mudah dipahami, yaitu memiliki struktur yang sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami dan digunakan oleh manajer tanpa memerlukan pengetahuan mendalam mengenai teori manajemen yang kompleks. Kelebihan yang kedua yaitu memberikan arahan strategis yang jelas. Dengan demikian, dapat membantu perusahaan mengidentifikasi strategi yang sesuai berdasarkan analisis dua dimensi utama, yaitu posisi kompetitif dan pertumbuhan pasar. Kelebihan yang ketiga, mengidentifikasi posisi kompetitif, memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi posisi kompetitif mereka di pasar, baik apakah mereka berada dalam posisi kuat atau lemah, serta mengukur pertumbuhan pasar. Kelebihan yang keempat yaitu fleksibel dan dapat disesuaikan. Dapat diterapkan pada berbagai jenis industri dan perusahaan, membuatnya menjadi alat analisis yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai situasi bisnis. Kemudian yang kelima, membantu prioritas strategi. Dengan adanya kuadran yang jelas, perusahaan dapat memprioritaskan strategi yang perlu diambil, seperti strategi pertumbuhan agresif, strategi defensif, atau strategi konsolidasi. Kemudian untuk kelemahan yang pertama yaitu terlalu sederhana, sehingga kesederhanaannya dapat menjadi kelemahan karena tidak cukup rinci untuk menangkap kompleksitas lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif. Hal ini dapat mengakibatkan analisis yang kurang mendalam. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu kurang mempertimbangkan faktor eksternal dan internal. Matriks ini terutama fokus pada dua dimensi utama, sehingga mungkin mengabaikan faktor-faktor eksternal lain seperti perusahaan regulasi, inovasi teknologi, serta faktor internal seperti budaya organisasi dan kapabilitas operasional. Kelemahan yang ketiga yaitu tidak dinamis, tidak cukup responsif terhadap perubahan cepat dalam dinamika pasar seperti fluktuasi ekonomi atau perubahan preferensi konsumen yang dapat mempengaruhi posisi kompetitif dan pertumbuhan pasar. Kemudian kelemahan yang keempat yaitu subjektivitas dalam penilaian. Penilaian posisi kompetitif dan pertumbuhan pasar dapat bersifat subjektif, tergantung pada interpretasi individu yang melakukan analisis, sehingga memungkinkan ada bias dalam menentukan suatu strategi. Kemudian kelemahan yang kelima yaitu tidak menjamin keberhasilan. Jadi tidak ada jaminan bahwa mengikuti rekomendasi dari matriks ini akan selalu menghasilkan suatu keberhasilan. Keberhasilan juga sangat bergantung pada eksekusi yang efektif dan respon pasar terhadap strategi yang diterapkan. Kemudian ada tahap keputusan. Analisis dan intuisi menjadi landasan bagi pengambilan keputusan perumusan strategi. Teknik-teknik penolakan yang baru saja dibahas memaparkan berbagai alternatif strategi yang bisa ditempuh. Banyak dari strategi ini kemungkinan akan diusulkan oleh para manajer dan karyawan yang berpartisipasi dalam analisis aktivitas pemilihan strategi. Setiap strategi tambahan yang dihasilkan dari analisis-analisis pencocokan dapat didiskusikan dan ditambahkan pada daftar pilihan alternatif yang masuk akal. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi matriks strategi besar. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan. Sekian.